Informasi lainnya, pemirsa 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia terduga pelaku pelecehan seksual di grup chat terancam sanksi akademis dan pidana. Kasus ini terungkap usai tangkapan layar percakapan grup mereka viral di media sosial. Keributan terjadi saat para mahasiswa terduga pelaku pelecehan keluar dihadirkan. Para mahasiswa yang berempati terhadap korban berteriak dan histeris usai kasus dugaan pelecehan seksual berbasis digital terjadi di lingkungan kampus Universitas Indonesia. Kasus ini mencuat setelah sejumlah tangkapan layar grup chat mahasiswa beredar luas dan menunjukkan adanya percakapan yang mengarah pada pelecehan verbal serta objektifikasi perempuan. Kasus ini pun menuai kecaman. Usai viral, BEM dan Dekanat FHUI menggelar forum persidangan terbuka untuk para pelaku pelecehan seksual. Kehadiran para pelaku disambut sorakan hadirin sidang. Mereka menuntut ke-16 pelaku pelecehan dikeluarkan dari kampus. Sementara itu, pihak kampus hingga kini masih melakukan penyelidikan. Kita di Rektorat akan memonitor bagaimana penanganan di fakultas. Sama-sama kita monitor ya. Kita lawan kekerasan seksual. Ya, cukup ya. Jika terbukti bersalah, para pelaku akan dikeluarkan dari kampus dan membuka peluang untuk melanjutkan kasus ke polisi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pungutan liar di kawasan wisata air terjun Tumpak Sewu di Lumajang, Jawa Timur viral di media sosial. Polisi menangkap 4 orang terduga pelaku yang meminta biaya tambahan kepada pengunjung. Jalan dulu. Bentar, Pak. Polisi menangkap satu persatu orang yang diduga meminta biaya tambahan kepada pengunjung wisata air terjun Tumpak Sewu di Desa Sidumulyo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Penangkapan dilakukan lantaran ada laporan warga yang resah dengan aksi pungli tersebut. Aksi pungli oleh sejumlah orang itu sempat viral di media sosial. Para pelaku meminta para pengunjung wisata membayar uang tambahan mulai dari Rp20.000 hingga Rp50.000 jika ingin menikmati pemandangan di bawah air terjun. Padahal para pengunjung telah membayar tiket masuk di loket resmi dari pengelola yang berada di pintu masuk wisata. Polisi membawa keempat orang diduga terlibat pungli ke Mapolres Lumajang. Didapati ada 4 orang yang kita amankan di Polres Lumajang. Sementara tiket karcis, ya mungkin itu karcis mungkin dikelola sendiri atau seperti apa, pendalamannya masih didalami oleh pihak Resden. Wisata air terjun Tumpak Sewu menjadi destinasi wisata unggulan Kabupaten Lumajang yang telah dikenal hingga mancanegara. Praktik-praktik pungli yang dilakukan oleh sejumlah oknum ini dikhawatirkan akan merusak citra wisata air terjun Tumpak Sewu. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Kita ke informasi olahraga, pemirsa. Turnamen bulu tangkis bergengsi kelas dunia berlevel Super 1000 akan kembali digelar di Jakarta. Puluhan pebulu tangkis top dunia dan tanah air siap bersaing meraih gelar juara di Polytron Indonesia Open 2026 yang digelar pada tanggal 2 hingga 7 Juni mendatang. Ajang bulu tangkis dunia kembali hadir tanah air melalui Polytron Indonesia Open 2026. Turnamen berkonsep BWF World Tour Super 1000 ini akan berlangsung 2 hingga 7 Juni mendatang di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Puluhan pebulu tangkis top dunia termasuk Indonesia dipastikan turut bersaing memperebutkan gelar juara. Ya mudah-mudahan para badminton lovers juga
mau untuk hadir, datang, memeriahkan dan juga sekaligus mensupport kita. Ini kami menyediakan Polytron G3 Plus untuk transportasi ya, atlet ya, dari tempat istirahat dia ke tempat acara. Ya, harapannya ini akan meningkatkan pengalaman mereka. Ya. Polytron Indonesia Open 2026 akan menjadi ajang bulu tangkis internasional paling bergengsi yang diselenggarakan tahun ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Viral seorang juru parkir liar memalak warga yang baru saja keluar dari minimarket di kawasan Pintu 2 Pelabuhan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ia diminta uang Rp10.000 padahal ia hanya lewat ke lokasi itu dengan berjalan kaki. Rupanya, pelaku mengira korban parkir di lokasi itu. Selain memalak, pelaku juga menganiaya korban. Setelah mendapat laporan, polisi akhirnya menangkap pelaku. Ia rupanya sudah berulang kali melakukan aksi serupa. Saat ini pelaku telah diamankan di Mapolsek Wajo dan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi mendalami motif serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Polisi juga masih berupaya menghubungi korban untuk melengkapi keterangan dalam proses penyidikan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Seorang paugah berontak enggan terjaring razia yang digelar petugas gabungan di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas mengangkat kedua kaki dan badannya masuk ke dalam mobil Satpol PP. Begitu juga sejumlah paugah yang sempat ingin kabur, namun tak berhasil lolos dari sergapan petugas. Razia digelar buntut aksi parkir liar yang dilakukan paugah di pintu keluar tol Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat kembali marak. Sebanyak 7 orang paugah yang terjaring razia ini digelandang petugas ke Panti Sosial Kedoya untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut. Agar keberadaan paugah tak kembali ke sejumlah titik di persimpangan jalan dan pintu keluar tol, petugas gabungan disiagakan di lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian di Kabupaten Muaro Jambi terekam CCTV. Anehnya, pelaku melakukan aksinya tanpa mengenakan pakaian. Tim unit Reskrim Polsek Jaluko meringkus seorang pria pencuri ponsel di rumahnya di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi. Diketahui pelaku merupakan residivis yang telah 6 kali keluar masuk penjara dengan kasus yang sama. Sebelumnya, aksi pelaku terekam kamera pengawas saat beraksi di sebuah rumah. Uniknya, pelaku selalu beraksi dalam kondisi tanpa busana untuk memudahkan aksesnya memasuki rumah korban. Pelaku melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam rumah korban, lalu mengambil HP milik korban yang berada di kamar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang nelayan menangkap buaya sepanjang 4 meter setelah tersangkut di jaring ikan. Reptil tersebut kemudian diserahkan ke petugas damkar. Mundur. Lah sakit pinggang aku tadi nganggul. Warga Kampung Kolam, Jalan Salam Batu 8 Atas, Tanjung Pinang dihebohkan dengan seorang nelayan menangkap buaya sepanjang 4 meter. Buaya berukuran raksasa itu berhasil ditangkap warga usai tersangkut di jaring ikan. Penangkapan buaya bermula saat seorang nelayan hendak mengecek jaring ikannya yang dipasang. Saat mencoba mengangkat jaring, ia sempat dibuat kaget dengan kemunculan buaya di samping perahunya dengan kondisi tersangkut. Saat akan dievakuasi, buaya sempat melakukan perlawanan. Lantaran takut dirinya meminta bantuan warga lain. Petugas Damkar Tanjung Pinang yang tiba di lokasi langsung mengikat badan dan mulut buaya. Karena ukuran tadi kurang 4 meter 10. Jadi ada kesulitan kita pakai evakuasi? Ya, evakuasi karena kalau alat kami kan ada yang seadanya aja nih yang pakainya. Petugas mengevakuasi buaya ke kantor DPKP Tanjung Pinang sebelum dipindahkan ke Taman Safari Lagoy, Kabupaten Bintan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Zuprianto, iNews melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas Aini siang hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.